Nebeng BP75TK bersama tamu saya yang sangat spesial, the only one, Bapak Sri Sudarmadi. Pantengin terus, nanti akan kita bagikan informasi-informasi menarik. Sampai ketemu nanti. Hai, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Tunggul Sihotang di Nebeng BP75TK. Janji saya sebelumnya, kita akan ngobrol dengan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sri Sudarmadi, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang. Kita akan ulas tentang korupsi dan integritas insan BP Jam Sostek. Bagi teman-teman semua, yuk ikutin terus di Nebeng BP75TK. Kalau sudah benar kita tolak ya, kita tolak dengan baik. Oh, sudah dikasih kantor. Apa kadang yang memberikan Pak ini Pak mengganti uang sih? Selamat pagi Pak Sri. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita ini saat ini sudah divaksin yang kedua, kemudian sudah cek suhu tubuh Pak ya. Iya. Alhamdulillah normal ya Pak. Iya, saya sudah antigen. Sudah antigen. Oke, baik teman-teman semua, kami akan bahas hari ini berkaitan dengan Nebeng 75TK. Nah, ini Pak, topiknya Nebeng 75TK nih Pak. Iya. Jadi mobil yang kita bawa hari ini kan platnya berbeda Pak, BP75TK. Iya. Hari ini siap Pak keliling Tanjung Pinang Pak? Iya. Kita lihat-lihat situasi, moga-moga sudah mulai dari COVID. Oh iya. Kita sudah level 1 nih Pak. Iya. Level 1. Tanjung Pinang hari ini cuacanya cerah dan sejuk Pak. Jadi enak untuk kita jalan-jalan. Topik bahasan kita Pak hari ini nggak berat-berat banget, hanya berkaitan dengan integritas Pak. Iya. Integritas. Okay. Iya, Integritas tidak berat memang, tetapi itu pokok. Benar Pak. Ya, Integritas. Ini saya ambil Pak dari ini ya. Pak. Kita kan di BPJS Ketenagakerjaan ini nilai budayanya sangat kompleks dan lengkap nih Pak, dan sangat bagus banget. Nih Bapak nih kepala kantor nih, hafal nggak nilai budaya Pak? Tentu saja. Tentu saja Pak. Nilai budaya itulah yang mendasari kita bisa bekerja dengan kinerja yang maksimal. Benar, tidak hanya dalam hasil tapi juga kualitas, dan harus bersungguh-sungguh itu Pak. ya. Nah, yang pertama iman. Siap. Tentu saja kalau ini Iman, basic Pak. untuk masing-masing pribadi nggih. Kemudian yang kedua itu excellent. Siap. Wah, udah excellent ya. Yang ketiga teladan. Ya, harapan kita ini nanti bisa menjadi salah satu yang akan menginspirasi semua ini. Benar. Kemudian integritas. Integritas ini adalah nilai internal. Ini nilai internal yang mendasari keseluruhan ini ya. Benar, Pak. Itu. Kemudian juga kepedulian, dan terakhir antusias. Itu ekspresi luar ya. Wow, hafal ternyata Pak. Iya, ya pasti. Kalau tidak bagaimana? Benar. Sudah seharusnya itulah Iya, Pak. yang mendasari kita untuk bisa bekerja dengan baik, dengan kinerja yang maksimal dan kualitas itu tadi ya. Ngomong-ngomong nilai budaya Pak, saya mau tanya nih tuh Pak. Nanti kita bahas tentang integritas nih Pak. Kira-kira nih pandangan Bapak tentang integritas ini seperti apa Pak? Iya, integritas tadi saya sampaikan ini menjadi salah satu yang paling mendasari, karena integritas ini adalah nilai yang ada di dalam diri kita ya. Ini mencakup juga pada nilai-nilai yang lain tadi itu. Jadi tidak berdiri sendiri, integritas. Iya, benar. Kejujuran salah satunya. Ini berkaitan juga dengan korupsi ya Pak? Iya pasti, Benar. pasti ya, kejujuran. Terus kalau mengenai korupsi Pak, gimana pandangannya Pak? Korupsi itu menjadi salah satu hal kepentingan pribadi atau sebagian yang berpotensi untuk menghancurkan secara keseluruhan. Benar. Jadi kerugiannya yang bisa ditimbulkan, resiko yang bisa ditimbulkan itu
fatal. Tidak hanya material, bahkan Iya. imaterial ya Pak ya. Benar ya Pak? Itu yang tidak terukur. Mungkin korupsinya secara material tak signifikan, hanya kecil saja. Tetapi bagi image corporate, nah itu kalau dari sisi image saja ini. Yang kedua, yang lebih tidak bisa ditoleransi lagi, orang yang melakukan ini secara kualitas sudah tidak memenuhi lagi. Kalau Ya, dia sudah di situ ya. Kalau sudah korupsi. Iya, kalau sudah korupsi itu sudah bukti eksplisit. Benar. Sudah bukti eksplisit. Jadi kalau sudah korupsi tak mungkin dia kerja benar. Tak mungkin Pak. Tak mungkin. Ya. Iya. Kalau dia tidak kerja benar, bagaimana dia bisa mengemban untuk amanah yang dibebankan? Tidak benar, tipu-tipu, semua salah. Akibatnya pekerja hasilnya akan jadi sampah. Benar Pak. Gitu. Iya benar banget Iya. Pak. Jadi ngomong-ngomong nih Pak, Iya. kita kan kerja di BPJS Kerjaan Pak atau BPJS Sostek nih. Iya. Kira-kira apakah mungkin Pak pernah atau hidup berdampingan dengan korupsi itu Pak? Kalau kita ada di sini, ya tidak mungkin lah. Yang pertama, sudah ditetapkan nilainya itu adalah rambu-rambu. Rambu-rambu artinya tidak boleh ada toleransi terhadap perilaku koruptif. Korupsi itu, ya nggak boleh ada perilaku. Itu harus sama sekali disingkirkan dari kehidupan sehari-hari dalam arti pribadi, apalagi di kantor dalam mengemban amanah tugas kita. Nah, ini informasi menarik nih buat teman-teman Iya. semua, bahwasanya kita di BPJS Sostek ini terhindar dari korupsi karena kita menjunjung nilai-nilai di integritas ya Pak. Iya, iya, Bahkan Pak yang lagi rame saat ini kan kita lagi proses klaim pajak nih Pak. iya. Kita proses klaim banyak. Apakah memungkinkan Pak? Memungkinkan tuh Pak apa namanya integritas terganggu atau tergoyah nih Pak? Kira-kira dengan banyaknya klaim bisa saja silaf dan lain sebagainya, gimana Pak kira-kira? Ya, sekali lagi kita tadi ya, kalau potensi mungkin ada, peluangnya mungkin bisa terjadi karena banyak orang-orang yang maunya mudah, minta prioritas, cepat, atau mungkin yang lebih fatal lagi, mungkin data salah dan lain sebagainya. Itu akan mencari cara untuk mempengaruhi bagaimana dia tetap mendapatkan keuntungan sepihak, sehingga bisa jadi itu menjadi salah satu faktor godaan. Tergodaan. Tapi implementasi di BPJS Sostek itu pernah atau tidak Pak? Kalau untuk batasan faktor eksternalnya godaan sering mungkin ada. Ya, coba di itu aja di media ada yang nawarin itu, meskipun itu bukan orang-orang kita, seperti itu. Hal seperti itu cukup mempengaruhi bahwa untuk klaim kita itu bisalah ada cara yang lebih mudah, ada yang lebih cepat, dengan tidak secara konstruktif ya. Ya itu tidak sesuai yang seharusnya. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong bicara klaim nih Pak, nanti kita kasih informasi nih ke teman-teman semua bahwasanya apakah klaim di BPJS Kerja ini membutuhkan biaya enggak Pak? Ya tidak. Ada potongan nggak Pak? Pasti tidak lah. Artinya itu uang-uang mereka sendiri, ya. Itu uang-uang para peserta kita sendiri yang dikumpulkan dari hasil dia memeras keringat. Sehari-hari bekerja keras untuk itu. Tadi saya sampaikan godaan-godaan itu mungkin ada bagi beberapa faktor eksternal yang tadi membutuhkan sesuatu yang mungkin tidak benar tadi. Tetapi saya pastikan untuk semua instansi BPJS Ketenagakerjaan khususnya di tempat kita harus tetap menjunjung integritas ya Pak. Junjung integritas. Layani mereka sebaik-baiknya. Integritas. Layani mereka sebaik-baiknya. Tidak perlu harus dengan mendapatkan sesuatu, tidak perlu harus dijanjikan sesuatu. Itu adalah tugas kita. Benar. Iya. Lakukan dengan tanggung jawab ya Pak. Iya, benar ya Pak. betul. Jadi itu teman-teman, Iya. bahwasanya klaim di BPJS
Kerjaan itu tidak membutuhkan duit sepeser pun. Bahkan misalnya nih Pak, kalau ada Iya. petugas yang meminta duit nih, oh saya mau ini bantu kamu, terus kasih saya duit, gimana Pak? Iya. Ada nggak sanksi tegas Pak? Gitu? Itu sudah jelas, sudah diatur ya. Kalau kita tahu seperti itu tidak boleh diam. Ya, kalau memang seperti itu, ada yang melanggar, yang coba-coba melanggar, kan sudah jelas itu aturannya. Nah, patuh pada ketentuan, patuh pada aturan itu termasuk bagian dari integritas Ya. juga. Berbicara mengenai integritas di lingkungan kantor nih, Iya, iya. menurut pandangan Bapak di BP Jam Sostek itu gimana sih Pak integritasnya Pak Iya. dalam bekerja? Kalau secara eksplisit bisa dilihat sih untuk integritas kawan-kawan ini, yang pertama mungkin dari kedisiplinan ya. Disiplin ya sederhana dulu, disiplin hadir tepat waktu, kemudian juga melakukan semua Tugas tugas dan tanggung jawabnya. Rekan Nebeng BP 75 TK, ini informasi yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi mungkin bahwasanya kita BP Jam Sostek tetap menjunjung nilai iman etika, nilai budaya, bahwasanya integritas dalam dari menjauhi perilaku korupsi Pak ya, Ya. itu sangat kita junjung tinggi, bahwasanya no korupsi, seperti itu. Iya. Benar ya Pak ya? Tidak ada toleransi Iya. korupsi di kantor kita. No korupsi. Iya. Pak. Jadi terima kasih Pak Sri Sudarmadi Pak sudah menemani saya keliling-keliling Tanjung Pinang membahas berkaitan dengan integritas, nilai budaya, korupsi. Mungkin semoga bermanfaat Pak. Termasuk Amin. buat saya juga nih Pak dan teman-teman semua yang masih muda nih, bahwasanya Pak Sri sampai dengan saat ini di usia hampir 58 tahun ya Pak, Iya. 57 tahun masih tetap menjunjung tinggi nilai integritas. Itu yang harus kita contoh. Amin. Benar Pak. Karena apapun integritas sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, bahkan Iya. kehidupan sehari-hari ya, benar ya Pak. Iya. Iya. Itu teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bye bye, salam sehat selalu. Oke. Dari tadi mungkin sudah kita dengarkan bersama ulasan dari insan BPJS Kerjaan atau insan BP Jam Sostek terkait dengan integritas dan gratifikasi. Mungkin di lain hal, di lain kesempatan di Nebeng BP 75 TK akan kami ulas, akan kita ulas bersama kembali nilai-nilai budaya yang ada di BPJS Kerjaan. Mungkin dapat saya simpulkan untuk teman-teman semua bahwasanya mari kita wujudkan BPJS Kerjaan yang bebas korupsi dengan kenali lebih jauh gratifikasi yang kita terima, dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi ilegal. Karena terima kasih yang datang dari hati, tidak perlu gratifikasi. Ayo tumbuhkan integritas sejak dini untuk terciptanya Indonesia bebas dari korupsi. Sampai ketemu di Nebeng BP 75 TK selanjutnya.